Kemajuan teknologi membuat profesi programmer ini makin banyak diincar oleh perusahaan. Nah, bagi kalian yang masih pemula tapi tertarik untuk berkarir sebagai seorang programmer, kalian perlu tahu dan mempelajari coding terlebih dahulu. Nah, lalu, apa itu coding dan bagaimana cara mempelajarinya? Di video kali ini, kita akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan coding, mulai dari basicnya seperti ini, sampai dengan bagaimana cara memulai belajar coding. Oke, pertama-tama, apa itu coding? Jadi, coding adalah sebuah kegiatan untuk menulis baris-baris kode dari suatu bahasa pemrograman. Ya, tujuannya untuk bisa berkomunikasi dengan komputer agar komputer bisa mengeksekusi perintah yang kita berikan. Nah, sekarang mari kita cari tahu cara kerja coding untuk bisa berkomunikasi dengan komputer. Jadi, berbeda dengan cara berkomunikasi manusia pada umumnya, pada dasarnya, komputer itu tidak mengenal istilah kata atau bahasa. Jadi, komputer itu hanya memahami data berupa sinyal on dan off yang pergantiannya itu diatur oleh sebuah transistor, teman-teman. Nah, data on dan off ini dilambangkan dengan sebuah kode biner atau binary code berupa digit 1 dan 0. Ya, biasanya binary code ini dikelompokkan dengan nama bytes. Ya, apa itu bytes? Bytes adalah kelompok angka yang berisi 8 digit yang mewakili 8 transistor. Contohnya digit 111010011 atau kombinasi digit lainnya. Pada proses komputasi modern, ada ribuan, jutaan, bahkan hingga miliaran byte yang diolah secara bersamaan. Nah, tugas ini nggak mungkin dikerjakan oleh manusia secara manual, ya, sebab itu bisa memakan waktu yang lama dan pastinya rentan tercipta error. Nah, itulah kenapa kita membutuhkan sebuah bahasa pemrograman, ya, karena dengan bahasa pemrograman, pengolahan byte tadi bisa jadi lebih sederhana. Ya, caranya adalah dengan menggunakan kumpulan sintaks atau yang kita sebut dengan susunan kode. Saat kita menulis barisan-barisan kode menggunakan sintaks, nah, sintaks itu akan melalui sebuah proses penerjemahan atau yang disebut dengan kompilasi. Nah, ini tujuannya agar barisan sintaks tadi lebih bisa dipahami oleh komputer. Proses kompilasi dari bahasa pemrograman ini bisa berbeda-beda. Ya, jadi ada bahasa pemrograman yang berdasar pada proses kompilasinya. Ya, apa aja bahasa pemrograman tersebut? Jadi ada yang namanya compiled language. Jadi ini adalah bahasa pemrograman yang harus diterjemahkan terlebih dahulu oleh program yang namanya compiler. Ini bertujuan agar bahasa itu lebih mudah dipahami oleh komputer. Ya, contoh bahasanya adalah C, C++, ataupun Go, ya. Nah, kedua, ada jenis bahasa yang namanya interpreted language. Jadi bahasa pemrograman ini bisa langsung dieksekusi tanpa memerlukan penerjemahan atau proses kompilasi tadi. Ya, contoh dari bahasa ini adalah JavaScript misalnya, ya, PHP atau juga Python. Nah, ketiga, ada lagi jenis bahasa pemrograman yang namanya just in time atau disebut juga dengan JIT. Nah, bahasa pemrograman ini diterjemahkan oleh compiler di saat yang bersamaan dengan program itu dijalankan. Ya, sesuai dengan namanya just in time. Contoh dari bahasa ini ada JavaScript, ada juga C#, dan Java. Nah, ngomong-ngomong teman-teman, ya, sintaks bahasa pemrograman ini nggak boleh ditulis secara sembarangan. Ya, ada aturan yang namanya sintaks dan semantik dari bahasa pemrograman tertentu. Nah, pertama-tama yang akan kita bahas ini mulai dari sintaks, teman-teman, ya. Jadi sintaks ini adalah serangkaian aturan yang mendefinisikan kombinasi dari penulisan karakter yang benar dalam sebuah bahasa pemrograman. Nah, tiap-tiap bahasa pemrograman mungkin saja memiliki cara penulisan yang berbeda untuk menghasilkan sesuatu yang sama. Misalnya, ketika kalian mau mencetak tulisan Hello World ke layar. Nah, bahasa pemrograman yang berbeda memiliki sintaks atau cara penulisan yang berbeda pula. Misalnya kita lihat nih teman-teman, ya, di dalam bahasa pemrograman C.
Ya, kalau di dalam bahasa programan C, ini adalah sintaks yang harus kalian tuliskan. Ya, mulai dari aturannya kita nulis include, lalu ada int main, dan ada printf. Nah, inilah cara kita untuk menuliskan hello world pada C ya. Dengan ini, kalau kita jalankan programnya, maka akan menghasilkan tulisan hello world ke layar. Nah, contoh lain, kalau kita mau menggunakan bahasa Java ya. Di dalam bahasa Java, sintaks untuk menuliskan hello world itu seperti ini. Kita tulis kelas main, lalu ada tulisan public static void main, dan di dalamnya kita tulis system.out.println yang ada tulisannya hello world. Nah, ini akan menghasilkan tulisan hello world juga ke layar. Ya, dan yang terakhir, contoh yang akan saya coba adalah menggunakan bahasa pemrograman PHP atau PHP ya. Kalau menggunakan PHP ini lebih sederhana lagi karena kita tinggal menuliskan aja keywordnya echo, lalu kita tulis dalam paragraf hello world. Nah, ini juga sama akan menghasilkan tulisan hello world ke layar. Nah, jadi ini membuktikan bahwa bahasa pemrograman yang berbeda memiliki aturan atau cara penulisan yang berbeda untuk menghasilkan hal yang sama. Nah, setelah sintaks tadi, bagian kedua ada yang dinamakan dengan semantik. Nah, apa itu semantik? Semantik ini adalah interpretasi atau makna dari rangkaian kode yang kita tulis dari sebuah program. Program kita itu bisa saja benar secara sintaks, artinya nggak ada error, tapi salah secara semantik. Maknanya salah. Kita ambil contoh pada program kode C sederhana seperti ini, teman-teman. Ya, jadi di sini, kalau teman-teman lihat, kita itu memiliki beberapa variabel. Ya. Ada variabel yang namanya X, ada variabel yang namanya Y. Ya. Pembahasan mengenai variabel akan kita bahas secara spesifik di video yang berbeda. Tapi intinya gini, teman-teman. Kita pengen, tujuan dari program kita itu adalah menukar isi dari sebuah variabel. Ya, jadi saya punya X 10, Y 20. Nah, kita ingin agar ditukar isinya. X jadi 20, Y jadi 10. Kita lakukan ini. X sama dengan Y sama dengan X. Nah, dengan melakukan hal seperti ini tidak ada masalah. Tidak akan memungkinkan terjadinya error. Tetapi, ini secara semantik salah. Karena sekarang kalau teman-teman lihat, hasilnya adalah X berisi 20, Y berisi 20. Padahal kita inginnya X itu berisi 20, sedangkan Y berisi 10. Nah, inilah yang disebut dengan semantic error. Tidak ada error secara sintaks, tapi apa yang kita mau tidak sesuai. Nah, selain kita mempelajari sintaks dan semantik, ada hal lain yang harus kita pelajari saat kita melakukan coding, yaitu kita harus paham apa itu statement dan juga expression. Ya, jadi statement dan expression ini adalah dua hal yang berbeda dalam pemrograman ya. Jadi kalau statement itu adalah unit sintaks pada bahasa pemrograman yang menyatakan aksi atau tugas untuk dilakukan. Contohnya seperti ini. Kalau misalnya kita punya var x sama dengan 1. Nah, ini bisa kita sebut dengan sebuah statement untuk membuat variabel x. Contoh lain ketika kita punya print hello world. Nah, ini juga bisa kita sebut dengan sebuah statement untuk menampilkan teks hello world ke layar. Nah, itu tadi statement ya, teman-teman ya. Lalu berikutnya apa itu expression? Expression atau ekspresi adalah entitas sintaks pada bahasa pemrograman yang menghasilkan sebuah nilai. Ya, biasanya ekspresi ini terdiri dari bisa konstanta, variabel, fungsi, operator, dan lain sebagainya. Nah, contoh dari expression tuh seperti ini, teman-teman. Kalau kita menemukan ada yang paling gampang tuh operasi matematik. Ya, misalnya kita punya variabel x ditambah 1. Nah, ini kita sebut dengan ekspresi menjumlahkan x dengan 1. Kenapa ekspresi? Karena di akhir kita pasti mendapatkan sebuah nilai baru. Ya, berapapun x-nya,
ditambah dengan angka 1. Atau berikutnya, kita punya operasi matematik sederhana, 3 kali 3. Nah, ini juga kita bisa sebut sebagai expression, karena di akhir ini menghasilkan nilai 9. Ya, atau misalkan kita memanggil sebuah fungsi di dalam sebuah bahasa programan yang namanya SQRT atau square root, ya, dengan angka 25. Ini merupakan ekspresi untuk menghitung akar kuadrat dari sebuah angka. Oke, gimana nih? Sampai sini penjelasan sederhana tadi. Apakah teman-teman semua udah bisa bedain mana yang statement, mana yang expression? Ya, jadi sekali lagi, statement itu untuk melakukan tugas tertentu, ya, dan expression itu untuk menghasilkan nilai. Pokoknya pahami dua hal itu aja. Nah, sekarang pertanyaan saya nih, coba perhatikan kode berikut ini teman-teman. Misalnya kita punya sebuah var x sama dengan 4 tambah 2. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah ini termasuk statement atau expression? Ya. Kalau di antara kalian ada yang menjawab statement, maka kalian benar ya. Tapi kalau misalkan di antara kalian ada yang menjawab expression, ternyata benar juga teman-teman. Nah, kok bisa gitu ya? Coba kita lihat kembali ya. Karena di dalam kode tersebut, itu adalah sebuah statement. Secara keseluruhan itu adalah sebuah statement, tapi di dalamnya terdapat expression juga. Jadi sebuah statement bisa aja terdiri dari expression. Jadi kalau kita lihat lagi, var x sama dengan 4 tambah 2 adalah sebuah statement. Ya, kenapa? Karena dia bertugas untuk membuat variabel x. Oke, sedangkan 4 tambah 2, dia adalah sebuah ekspresi yang menghasilkan sebuah nilai. Ya, dalam hal ini hasilnya adalah 6. Oke, jadi itu tadi tips singkat ya yang bisa kalian coba ya untuk memahami konsep dasar dari coding ya. Tadi kita udah belajar apa itu sintaks, apa itu semantik, apa itu statement, dan juga expression. Ya, kalau misalkan teman-teman pengen tahu informasi lebih lanjut nih mengenai programming, teman-teman bisa langsung aja tulis di kolom komentar di bawah mengenai topik apa yang pengen dibahas ya. Dan jangan lupa juga untuk terus tonton videonya, like dan juga subscribe supaya teman-teman bisa dapetin lagi informasi mengenai programming berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya.